Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami berdua. Siapa tuh? Dua pemuda Pemuda apa? resah, Pemuda resah tapi tidak meresahkan. meresahkan. Oke, hari ini kita akan mengkaji dari seorang profesor. Oke, Profesor. ini menarik nih. Ini menarik tentang pola asuh, Oh, pola asuh anak ya. siap. Bahkan saja hari ini pola asuhnya kita tuh selalu ditekankan kepada nilai-nilai, tapi lupa dengan akhlak dan Karakter. karakter itu sendiri. Nah, Inti kekuatan manusia bukan terletak pada kekuatan hafalan. Hafalan bagus, segala macam bagus. Ujian tertinggi, hasil tes, ujian tertinggi. Pas damal, nah gini ujian bagus, mana kita bisa kerja? Mohon dia damal mas, ada ku hafalan, ku karakter. Di kita proses pendidikan itu bukan membentuk akhlak karakter, tapi hanya menghargai hafalan. Membentuk manusia beriman, bertakwa, akhlak mulia, cerdas, terampil. Yang dihargai oleh ibu dan bapak, apakah anak yang beriman atau anak yang bisa menjawab sejumlah soal tentang keimanan? Beralihlah pendidikan agama menjadi pengajaran ilmu pengetahuan tentang agama. Anak yang tahajudnya bagus, baik pada orang tua, soleh, ketika ujian tidak bisa menjawab soal, gorengkan, diberi nilai jelek. Anak yang durhaka kepada orang tua segala macam, ketika ujiannya bagus diberi nilai 10, 9. Jadi inti kekuatan itu bukan di hafalan dan keterampilan tangan, tapi tergantung pada spirit untuk menjadi yang terbaik. Karena itu pendidikan tidak sekedar fokus pada penguatan hafalan, tapi orientasi pada proses pembebasan anak dari kemalasan, keburukan, dan dari kesia-siaan. Mantap ini. Saya setuju nih, sepakat. tentang pendidikan bahwasanya nilai itu nggak berpengaruh dalam kehidupan tuh, yang berpengaruh tuh akhlak mulia, karakter ya. karakter. Jadi bimbingan karakter dan bimbingan akhlak kata beliau. Mungkin gimana tuh? Jadi memang ini sangat riskan juga tuh, problematika lah. Oke. Ya, jadi problematika. Jadi memang kan apa namanya, si nilai tersebut ya. Jadi istilahnya itu adalah saling keterkaitan tuh. Keterkaitan, oke. Saling keterkaitan dengan prestasi potensi seorang anak begitu. Bukan karakternya, tapi menjawab persoalannya itu yang jadi inti dari permasalahannya. Dalam artian tadi dijelaskan oleh Prof. Dedi ya, bahwa di rumah anaknya itu sholat tahajudnya bagus, tapi ketika menjawab persoalan itu tidak bisa, tapi nilainya jadi rendah. Sebaliknya ada satu anak yang memang di rumahnya itu tanda kutip jarang tahajud begitu ya, kemudian kepada orang tua juga kurang baik, kurang sopan, tapi di sekolahnya bisa menjawab pertanyaan, itu nilainya bagus tuh. Jadi ada perbedaan gitu ya. Jadi masyarakat kita itu melihat kualitas dan kapasitas anak itu dilihat dari nilai mungkin. Nah itu. Nilai matematikanya bagus, nilai bahasa Inggrisnya bagus. Walaupun akhlaknya minus. Ya minus. Gak penting gitu ya. Gak penting. Yang paling penting mah ada nilainya itu. Nilainya ya, di rapot, di nilai ujian, di kertas ujian. Fenomena apa lagi tuh? Fenomena apa lagi tuh kayak gitu? Ini fenomena yang membuat manusia itu jadi split personality itu. Jadi maksudnya dalam artian split personality itu ada person-person yang tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Gitu. Dia punya ilmu pengetahuan tentang kejujuran, kebaikan. Dia bisa menjawab persoalan-persoalan di dalam kertas. Tapi dalam kenyataannya sebaliknya dia korupsi, nepotisme dan sebagainya. Uzubillah lah ya. Takutnya seperti itu. Tapi yang paling penting kalau ada orang yang berintegritas gitu, mengikuti dan juga mentaati ilmu pengetahuan yang dia punya, itu sangat bagus. Baik. Jadi gini tuh. Pada dasarnya fitrah manusia itu ya, terlahir ke dunia itu makhluk sosial, benar nggak itu? Betul.
makhluk sosial, bahwasanya tidak ada manusia yang sendiri gitu Ya, ya. betul. Bahkan saja kami pun kalau di tempat pekerjaan kan kita butuh yang namanya caraka untuk Ya. membersihkan. Kita butuh orang-orang di sekeliling kita untuk berkolaborasi lah ya. Betul. Nah, pada dasarnya orang tua hari ini tuh mendidik anak itu bahkan secara persaingan, secara kompetisi dan sebagainya. Pada dasarnya itu akan menghasilkan anak-anak yang di luar dari apa yang barusan katakan, mungkin seperti itu. Jadi anak tuh kompetisi saja kan seperti itu. Sedangkan nilai akhlak, nilai akidah, nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu diabaikan. Mungkin seperti itu nggak tuh hari itu kayak gitu ya. Bisa jadi seperti itu tuh. Ini kan fenomena yang sangat pelik lah ya. Kita sudah diberikan ilmu-ilmu, ternyata malah melakukan sebaliknya dari ilmu tersebut. Gitu. Seperti yang nggak punya ilmu. Jadi ilmu itu sama hanya formalitas buat mendapatkan ijazah saja untuk kerja. Takutnya gitulah ya, takut kita. Kan resahnya itu kan, poin resahnya itu. Iya sih. Jadi memang sih keresahannya tuh kayak gitu sih. Apakah pola pendidikan pengasuhan orang tua kepada anak yang salah atau bagaimana, saya pun nggak tahu lah ya. Betul. Yang jelas kalau pola pengasuhannya berpatok dan berfokus kepada Al-Quran dan As-Sunnah, saya yakin sih anak-anak kita itu akan menjadi anak-anak yang unggul, anak-anak yang menjadi anak-anak yang terbaik lah ya, secara akidah dan secara pemahaman dan pemikiran mungkin sebetulnya soleh-soleha lah ya gitu. Terus kalau di Jepang gitu ya, di Jepang kalau ada dompet jatuh dan sebagainya kan itu nggak diambil tuh, dibiarin aja kan. Tapi isinya nggak ada hilang. Enggak, beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan juga nggak gitu. Sebagian oknum. Ada kalau di Jepang itu kalau dompet hilang tuh ya nggak ada yang ngambil. Nggak ada yang ngambil. Karena nggak ada orang Indonesia di situ. Enggak ya. Enggak tuh. Oknum yang seperti itu. Nggak semuanya orang Indonesia kayak gitu tuh ya. Siap. Oknum aja. Kalau Jepang tuh nggak ada diambil. Bahkan petugas publiknya yang ngambil justru. Disimpan dan nggak ada hilang satupun di sana. Gitu. Kenapa ya seperti itu? Memang karena didikannya waktu kecilnya dia diajarkan untuk kejujuran. Cara mengajarkannya, anak dikasih tahu mana yang privasi, mana yang publik, kan kayak gitu. Privasi, ini handphone bukan milik kamu, makanya jangan kamu sentuh. Kan kayak gitu ya. Ini privasi kamu. Kalau ke kamar harus ketuk pintu dulu dan sebagainya. Sehingga ada muncul perasaan empati daripada si anak itu sendiri. Ketika ada rasa empati, dia akan muncul rasa rasa tanggung jawab, ini bukan hak aku, ini bukan milik aku. Pada dasarnya hal-hal seperti itu di agama itu diajarkan secara terperinci mungkin tuh ya. Ya pasti. Ya, benar nggak sih? Keteladannya ada, dalil-dalilnya ada, kejujurannya apalagi kan? Dan yang paling penting adalah hukumannya juga ada di agama, kan masuk neraka itu. Maka dari itu pendidikan yang konkret menurut saya ya memang seperti itu. Sepakat nggak itu? Sepakat sekali. Ya kalau di Jepang kan aturan-aturan pendidikannya disesuaikan dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Manusia yang dimana manusia itu makhluk sosial. Artinya anak dididik untuk berkontribusi terhadap lingkungannya sendiri ya, begitu. Dididik untuk kontribusi dengan lingkungannya sendiri, sehingga mana pakem-pakem yang boleh dia lakukan, mana yang tidak boleh, kan kayak gitu. Mana bagian privasi dia, mana bagian publik dan sebagainya. Nah, di Jepang aja bisa kan kita bukan Jepang lah, kita nggak bisa seperti Jepang lah, kita Indonesia tetap ya. Walaupun pernah dijajah Jepang. Nah, tapi secara keseluruhan inilah Indonesia kan, inilah Indonesia yang asik dan menarik bagi saya. Tapi kalau diberikan pendidikan kerohanian dan keagamaan itu akan lebih keren lagi saya. Mungkin seperti itu kalau pendapat saya ya. Saya sepakat dari profesor tadi ya, bahwasanya nilai apa sih nilai? Yang penting akhlak yang mulia, yang penting kejujuran, yang penting dia mampu berkolaborasi dengan lingkungannya. Bahkan agama pun menyuruh bahwa kita itu harus bisa bersilaturahmi kan ya, berkolaborasi. Jadi pemikirannya itu kolaborasi karena hari ini yang dibutuhkan masyarakat itu kolaborasi tuh. Betul. Benar nggak sih? Berkolaborasi bersama-sama gitu kan. Ya. Kita mah kan dulu
ada namanya gotong royong. Gotong royong kalau itu namanya tuh. Ya, jadi Pancasila itu kan ada 5 sila. Kemudian bisa jadi 3 sila gitu ya, diperas lagi. Nah, diperas lagi jadi bisa 1 sila. Gitu. Pancasila itu adalah gotong royong. Yang namanya kalau sekarang lebih kita kenal dengan kolaborasi itu. Padahal udah ada kita itu dasar-dasar itu. Tinggal diaktifasi lagi. Gitu. Bahkan di kurikulum Merdeka ini ada nilai sikap nggak itu? Betul. Ada ya? Nilai sikap. Jadi memang rapotnya kan ada 3. Ada 3 ya. Nilai rapot sikap, akademik, dan BK. Bimbingan iya. konseling langsung gitu. Fokus ke setiap karakter siswa. Gitu. Jadi ya memang sikap itu perlu ya. Yang sikap utama itu akhlak ya. Akhlak sih? Kalau rekan-rekan yang di rumah sepakat sih pendidikan terbaik itu akhlak dulu gitu. Iya. Akhlak dulu, sikap dulu. Kalau sikap dan akhlak baik, potensi kognitifnya pun pasti baik, benar. Betul. Ya, betul. Makanya harus ada rumusan atau silabus yang bagus untuk merumuskan bagaimana membentuk akhlak dan karakter sejak dini mungkin itu. Ya, sejak dini. Jadi memang kan nanti si manusia tersebut itu memiliki the golden age ya. Antum kan lebih tahu tentang mengenai apa? Iya, masa kemasan anak. Ya, masa kemasan anak. Tumbuh kembangnya otak anak begitu ya. Sehingga nanti kan step by step bukan hanya secara kognitif saja tapi afektifnya dan psikomotoriknya itu juga sangat harus diperhatikan karena memang kalau pinter aja nanti kan bisa jadi si korun tuh. Si korun lagi. Tahu kan korun ya? Si korun ka bahas. Bener si korun yang si Abu Jahal. Dia pintar tapi kan nggak punya alat kepada Allah Subhanahu wa taala apalagi ke Tuhan. Betul. Firaun juga dia punya kekuasaan tapi kan alatnya hancur begitu. Nah, ya. Jadi pembelajaran waktu kecil itu seperti itu tuh. Bahwasanya anak-anak udah disiapkan untuk persaingan. Kompetitif. Ada udah ditarget bahwa kamu harus bisa bahasa Inggris. Kamu harus usia 1 tahun harus bisa ngitung misalkan. Harus bisa hitung-hitungan perkalian, pembagian dan sebagainya kan kayak gitu sehingga anak itu akan terfokus dan tertarget terhadap nilai-nilai seperti itu tuh. Ya, betul. Iya gitu ya. Nah. Jadi bukan hanya dari usia dini tuh, bisa jadi dari kandungan sudah dipersiapkan. Saya pernah membaca satu artikel orang Yahudi yang ada di Palestina, itu memang dari perutnya sudah dikader. Jadi si orang tuanya itu sudah menjawab pertanyaan matematika yang paling sulit. Gitu. Mantap. Jadi ketika si orang tuanya itu sedang mengerjakan matematika yang sulit itu kan nanti terbawa juga. Jadi dia si jabang bayinya pintar gitu dan juga mendengarkan lagu-lagu Beethoven dan lain sebagainya. Kalau Islam kan murotal aja jelas itu kan ayat suci Al-Qur'an. Kalau orang lain mah kan sama Beethoven gitu, sama pianos dan lain sebagainya gitu ya. Pada dasarnya kan kalau masih kecil mah masa-masa perkenalan ya. Betul. Pembelajaran bagaimana caranya nyebrang, bagaimana ada stimulasinya mengenai rambu-rambu lalu lintas dan sebagainya. Belum pada waktunya untuk mempelajari hal-hal yang berat-berat lah yang kompetitor itu ya. Sehingga menghasilkan ya seperti itu tadi. Padahal nilai akhlak itu yang utama kan itu utama. Karena nanti ketika dia udah dewasa, ketika dia udah punya buku hisabnya sendiri ya. Itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Tidak berbanding lurus tuh dengan ilmunya. Jadi amal dan ilmu imannya itu tidak berbanding lurus. Ini seperti orang-orang itulah ya, Yahuda. Dia punya ilmunya tapi amalnya berseberangan dengan ilmunya. Gitu. Mungkin lebih tepatnya hari ini diskusinya kita sepakat ya Tum ya. Betul. Sama Profesor ini. Dede. Baru sepakat bahwasannya akhlak itu yang pertama. Yang kedua, ajarkan anak-anak kita sejak dini hal-hal yang berhubungan ya kolaborasi dengan lingkungannya ya Tim ya. Akhlak bersama teman seperti apa, aturan-aturan yang ada di masyarakat seperti apa dan sebagainya. Mungkin seperti itu, tapi dengan cara memberikan pembelajarannya bukan diperintah juga, tapi dicontohkan mungkin ya, contohkan. Nah, baru ketika kognitifnya muncul, bolehlah kita berikan pemahaman-pemahaman tentang nilai. Karena di negara kita
gimana pun nilai itu penting kan kayak Ya. gitu untuk masuk kerja, untuk ijazah, untuk apapun itu kan Ya, memerlukan secara seperti itu. formal lah Secara ya. formal. Karena Secara masuk formal kita tempuh secara yang apa namanya istilahnya itu kecerdasan emosional. Kan kecerdasan itu kan ada terbagi 8, terbagi 9. Ya, ada kecerdasan kognitif, ada kecerdasan emosi gitu dan lain sebagainya. Nah, semuanya itu dalam arti kita memanusiakan manusia. Manusia itu saha sih? Ternyata manusia itu kan different gitu ya, berbeda dengan hewan. Nah, differentnya apa ya? Akhlak. Betul. Gitu. Akhlak itu yang menjadi satu ciri pembeda gitu antara manusia dengan hewan. Ya, kata Buya Hamka gimana tuh? Masih ingat kan? Ya. Jangan sampai gitu ya, monyet diajari berenang gitu dan ikan diajari Naik dia pohon. itu naik pohon gitu. Kalau hidup hanya sebatas hidup, babi hutan Nah, pun hidup, nah ya. itu tuh betul. Kalau hidup hanya sebatas makan, babi hutan pun makan. Itu Berarti harus benar, ada benar. pembedanya Nah, betul. manusia itu dengan makhluk yang lainnya kan Ya. gitu. Yaitu yang pertama akhlak, yang keduanya akal yang toib lah ya. Toib. Pemahaman yang bagus lah kayak gitu. Oke. Panjang dan lebar ini nggak bisa diminum tapi properti ya. Mungkin seperti itu ya Tem ya. Kan nggak akan panjang lebar ya. Ya, Karena mesti ada mau sponsoran ya sponsor, kita ini langsung kosong aja. nih karunya. Langsung aja ya kontak ke Kang Wahyu. Oke. Di sini, nah, di sini di ada apa sini tuh? ya, nanti bisa ada sepatu dan sendal. Atau apa gitu. Aku air mineral aja gitu yang gelasan tuh ya. Ya, boleh lah. Mungkin seperti itu, kami nggak akan panjang lebar karena kita masih tetap di jamnya istirahat. Siap. Nggak akan panjang lebar karena panjang kayak lebar sama dengan luas. Iya benar. Nanti ke sana kemari obrolan kita. benar. Ya, mungkin seperti itu dulu aja hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa apa Tom? Jangan lupa subscribe, Subscribe, like and share. and share. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Saya Wahyu Triyono. Saya Argadaha. Selamat sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Assalamualaikum.